Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda pasti pernah merasakan rasa rindu yang sangat besar, kangen yang sampai kita itu merasa lumpuh ketika kita merindukan seseorang. Rindu, kangen itu adalah tanda cinta yang mendalam. Dan karena kita tidak bisa bertemu, seringkali rasa kangen itu semakin besar. Ya, tapi rasa kangen adalah tanda cinta. Dan seringkali kita kangen sekali dengan orang-orang yang kita cintai tetapi sudah tidak ada lagi di dunia ini. Orang tua kita atau sahabat kita yang begitu baik tetapi sudah sempurna bersama Bapa. Maka rasa kangen itu sering begitu besar. Dan karena kita tidak bisa ketemu, seringkali kita kemudian mengingat-ingat apa yang kiranya bisa menghubungkan saya dengan orang yang saya rindukan itu. Misalnya, saya dengan papa saya, kemudian saya melihat fotonya. Atau melihat hadiah yang dia wariskan kepada saya. Karena itu kemudian bisa menghubungkan saya dengan papa yang sangat saya cintai. Pertanyaan saya adalah, pernahkah Anda mempunyai kerinduan, rasa kangen yang begitu besar kepada Tuhan? Dan seringkali kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, rasanya Tuhan ada di mana jauh. Apa yang kira-kira bisa menghubungkan kita dengan Tuhan? Tuhan tidak bisa kita lihat. Indera kita tidak mampu menangkap Tuhan. Dan karena itu kerinduan kita juga seringkali menjadi abstrak. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mempunyai kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan, kita akan menemukan Tuhan di dalam benda-benda yang diciptakan, di dalam diri orang-orang yang dikasihi Tuhan, semua yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka kita bisa melihat langit yang biru dan bertemu dengan Tuhan, dan kerinduan yang mendalam itu mendapatkan jawaban pelukan dari yang ilahi. Atau melihat pemandangan dari atas bukit, memandang ke bawah yang begitu indah terhampar, bertemu dengan Tuhan dan kerinduan kita disembuhkan. Bertemu dengan orang yang begitu baik kepada kita, mencintai kita tanpa batas, tanpa pamrih, dan tidak pernah bosan-bosan mencintai kita, menemukan Tuhan. Tetapi apakah saya juga bisa menemukan Tuhan di dalam diri sesama yang menjengkelkan? Bisa. Karena Tuhan juga mencintai setiap orang, termasuk yang menjengkelkan itu. Kalau dia menjengkelkan, kalau dia kita rasa toksik, bisa jadi adalah kemampuan kita mencintainya yang belum bertumbuh. Hanya masalah salah paham. Dan karena itu kita perlu menggali informasi lebih dalam tentang orang yang menjengkelkan itu. Supaya kemudian data positif lebih besar daripada data negatif yang kita punya tentang orang itu. Mungkin kita masih perlu memberi waktu lebih banyak, perhatian lebih besar. Jadi persoalannya tidak pada orang itu. Kalau Tuhan bisa mencintai dan tidak pernah menyerah mencintai dia, kita juga bisa. Karena di dalam diri kita juga ada Tuhan, di sana juga ada Tuhan. Maka kita perlu justru merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa, dalam setiap pribadi, dalam setiap ciptaan, setiap momen yang kita lalui. Baik dan buruk itu adalah penilaian. Let it go. Just experiencing. Alami saja, cintai saja dengan penuh rasa syukur.
Dan latihannya tidak pergi kemana-mana, tapi masuk ke dalam diri. Menyadari betapa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Dan daya hidup dan kasih Allah itu yang sungguh-sungguh menjiwai kita. Sehingga kita kemudian bisa menyadari bahwa kita menghirup nafas kebahagiaan dan menghembuskan rasa syukur. Sehingga yang terjadi, yang kita temui adalah Tuhan yang hadir dalam setiap ciptaan, dalam setiap peristiwa. Sehingga semakin besar kerinduan kita kepada Tuhan, semakin mampu kita menemukan Tuhan di mana-mana. Maka penting menyadari rasa rindu yang mendalam akan Tuhan yang selalu ada untuk kita, tetapi sulit kita mengerti melalui panca indera kita. Kita perlu melatih anugerah jasmani ini untuk mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Maka kita perlu memandang dengan sudut pandang cinta, sudut pandang iman. Kita perlu menemukan Tuhan di mana-mana. Dan memang titik tolaknya adalah rasa rindu yang mendalam akan Tuhan. Rindu yang sungguh-sungguh real, seperti kita merindukan orang-orang yang kita cintai. Dan kemudian menggunakan seluruh anugerah, baik jasmani maupun rohani kita, untuk menemukan Tuhan yang ternyata hadir setiap saat, hadir di mana-mana, terutama hadir di dalam diri kita masing-masing. Semakin kita sadar akan kasih Tuhan yang begitu besar, semakin kita peka untuk menemukan jejak-jejaknya di sekitar kita. Dan kalau kita bisa menemukan Tuhan dalam kerinduan yang besar, kemudian merasakan kasih Allah yang begitu besar, maka yang ada adalah rasa syukur. Maka kembali pertanyaannya, sungguhkah kita mencintai Tuhan? Tandanya apa? Adakah kerinduan mendalam kepada Dia? Atau Tuhan sekedar ide abstrak yang tidak real, yang kita tidak bisa ketemu. Hanya konsep yang kita mengerti, tetapi tidak bisa kita membangun relasi personal. Maka pertanyaan yang mendasar itu penting. Apakah Anda pernah rindu sungguh-sungguh mendalam kepada Tuhan? Dan apakah Anda sungguh-sungguh memanfaatkan seluruh anugerah, terutama lewat indera kita, untuk menemukan Tuhan yang kita rindukan itu? Kalau Anda sungguh merindukannya dan membuka mata, membuka panca indera, pasti bertemu dengan Tuhan. Dan disitulah puncak rasa syukur, sukacita yang tidak ada habis-habisnya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan Dia di dalam setiap ciptaan yang merupakan wujud cintanya kepada kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.